Assalamualaikum, halo teman-teman semua yang sedang mengerjakan skripsi. Jumpa lagi dengan saya, Nafisa, di channel Agus Academy. Terkait request dari salah satu viewer Agus Academy, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana membuat paragraf pendahuluan untuk penelitian kualitatif. Teman-teman semua, bagian pendahuluan adalah bagian yang sangat penting dalam keseluruhan laporan penelitian kalian. Mengapa? Karena pada bagian pendahuluan, kalian harus memberikan impresi yang berkesan dengan cara memberikan semacam roadmap atau peta kepada pembaca tentang apa yang didapat ketika mereka membaca laporan penelitian kita tentunya. Oleh karena itu, jauh sebelum kita menulis pendahuluan, kita harus tahu betul apa yang kita tulis. Nah, agar kalian lebih jelas memahami arah pembahasan ini, mari kita samakan dulu persepsi kita tentang penelitian kualitatif itu sendiri. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif diungkapkan dengan kata-kata. Sesuatu yang diangkat dalam jenis penelitian ini adalah pemahaman terhadap konsep, pemikiran, atau pengalaman objek yang diteliti. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang topik tertentu. Ada yang menganggap bahwa penelitian kualitatif ini seperti pelarian karena lemah dalam matematika atau hitung-menghitung. Padahal sebenarnya data kualitatif lebih sulit dianalisis daripada data kuantitatif. Karena data penelitian kualitatif ini terdiri dari teks, gambar, atau video, bukan angka-angka yang jelas. Lalu bagaimana cara mendapatkan data untuk penelitian kualitatif? Yang pertama, kita bisa melakukan interview. Interview tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada responden atau orang yang diinterview. Yang kedua adalah dengan mengadakan focus groups discussion, yaitu semacam diskusi antara beberapa orang atau sekelompok orang tentang topik tertentu untuk mengumpulkan pendapat atau opini dari anggota grup tersebut. Yang ketiga adalah apa yang dinamakan dengan etnografi, yaitu dengan cara masuk ke dalam komunitas tertentu, menjadi bagian dalam komunitas tersebut, berpartisipasi dalam waktu yang cukup panjang untuk mengamati kebudayaan atau perilaku masing-masing individu dalam komunitas atau masyarakat tersebut. Atau dengan cara yang keempat, yaitu melakukan penelusuran pustaka atau literature review, dengan cara mengumpulkan teori-teori dan tulisan-tulisan berkaitan dengan topik tertentu. Mayoritas penelitian kualitatif biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, fokus kepada penelusuran ide, konsep, pemikiran, pengalaman, atau menginterpretasi teori-teori atau hipotesis. Dan cara menganalisis data adalah dengan membuat simpulan, kategori, atau interpretasi. Yang ketiga, data dianalisis menggunakan kata-kata, bukan jumlah dalam angka. Dan yang keempat, melibatkan sedikit responden saja sudah cukup. Memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan kata kunci untuk penelitian ini adalah pemahaman, konteks, kompleksitas, dan subjektivitas dari objek yang diteliti. Bagaimana data dianalisis dalam penelitian kualitatif? Data bisa dianalisis menggunakan qualitative content analysis atau analisis isi. Ini adalah semacam kajian bagaimana transaksi berlangsung dalam komunikasi, makna dari teks, kata-kata, atau frasa. Atau bisa juga dengan thematic analysis atau analisis tema, dengan cara mengidentifikasi tema, pola utama, atau tipikalitas tertentu dari data yang ada. Atau bisa juga dengan discourse analysis atau analisis wacana. Ada banyak sekali cabang-cabang keilmuan dalam discourse analysis, yaitu dengan cara mengamati bagaimana komunikasi berlangsung dalam konteks sosial.
Nah, kalau kita sudah paham betul dengan pendekatan yang akan kita pakai dalam penelitian kita, maka kita bisa memulai untuk membuat outline atau kerangka tulisan pendahuluan. Teman-teman semua, biasanya dalam proposal skripsi atau skripsi, kita cukup mengenal bagian ini, yaitu latar belakang masalah. Inilah bagian pendahuluan kita. Di dalam latar belakang masalah, atau biasanya kita menulis dengan subjudul 1.1 atau A, atau tergantung pada selingkung universitas masing-masing, ada setidaknya 4 bagian yang penting untuk diketahui. Pada bagian pertama, kita harus menulis gambaran singkat permasalahan yang akan kita angkat dalam penelitian. Biasanya ditulis panjang 1 hingga 3 paragraf. Kenalkanlah pembaca pada masalah yang dibahas dalam penelitian kalian. Berikan gambaran singkat tentang suatu permasalahan dalam penelitian kalian. Kemudian di bagian selanjutnya, atau session 2, deskripsikan metode yang akan diaplikasikan dalam penelitian kalian secara umum. Berikan gambaran singkat juga kepada pembaca, beberapa kalimat sudah cukup, tentang metodologi yang kalian gunakan dalam penelitian kalian. Pada paragraf selanjutnya, atau session 3, berikanlah gambaran kesimpulan. Perlu diingat, kalian tidak sedang menulis karya fiksi ya. Pembaca tidak ingin terkejut. Mereka menginginkan gambaran umum tentang apa yang diharapkan dalam kesimpulan dan bagaimana kalian bisa membawa pembaca sampai ke sana. Kemudian, pada paragraf berikutnya, atau session 4, bagian keempat, sebutkan gambaran yang lebih besar terkait urgensi dari penelitian kalian. Jelaskan mengapa studi ini penting dalam skema yang lebih besar. Bisa juga mendeskripsikan research gap di sini. Kemudian baru diikuti dengan urgensi penelitian. Baru setelah itu bagian 1.1 ini berakhir dan kita bisa melanjutkan bagian berikutnya, yaitu seperti 1.2 rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan seterusnya. Baik, saya akan menunjukkan contoh tulisan saya sendiri yang berjudul bagaimana struktur fungsional menjelaskan maksud merendahkan atau humilific dan meninggikan atau honorific dalam tingkat tutur bahasa Jawa, yang sebenarnya merupakan terjemahan paper saya yang berjudul How Functional Structures Explain Humilific and Honorific Intention in Javanese Speech Level. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa kita membuat paragraf awal dengan memperkenalkan gambaran singkat permasalahan terlebih dahulu. Caranya adalah dengan melihat judul yang kita tulis. Jadi sesuai dengan judul tersebut, ada 3 konsep yang harus dijelaskan ke pembaca, yaitu terkait konsep tingkat tutur, aspek humilific, dan honorific. Maka pada paragraf pertama, saya memperkenalkan dulu masalah tingkat tutur. Di sini saya menulis mengenai apa tingkat tutur secara umum, kemudian pengertiannya, pemakaiannya, bagaimana penggunaannya, ada apa dengan tingkat tutur. Nah, bagian inilah kita sedang mengangkat permasalahan untuk dibahas. Jadi ada permasalahan yang kita kenalkan ya. Kemudian paragraf selanjutnya, karena masih menjelaskan konsep judul, dalam hal ini saya harus menjelaskan kedua konsep yang lain, yaitu mengenai humilific dan honorific. Maka paragraf selanjutnya saya masih menjelaskan konsep itu ya, permasalahannya, yaitu mengenai apa itu aspek humilific dan honorific, ada apa dengan kedua aspek ini, apa hubungannya dengan atau terhadap tingkat tutur. Nah, kemudian masuk ke session 2 atau bagian kedua, yaitu kita berikan gambaran umum metodologi. Bagian yang saya maksud adalah yang berwarna merah, jadi kita hanya menjelaskan metode apa yang kita pakai dalam penelitian kita secara umum saja. Di sini kalian mulai menjelaskan bahwa studi kalian berdiri pada metode penelitian kualitatif. Namun jangan membahas terlalu detail, karena hal ini akan dibahas secara mendalam di bagian metodologi. Kemudian kita menuju ke session 3 atau bagian 3, yaitu memberikan gambaran simpulan. Bisa teman-teman lihat pada contoh bagian tulisan yang berwarna merah ya. Sekali lagi, ini bukan kesimpulannya, tapi menggambarkan kepada pembaca kira-kira kesimpulannya nanti mau mengarah tentang apa.
tapi belum pasti menunjukkan apanya, hanya berkisar tentang apa atau dalam bentuk apa. Jadi karena saya ingin mengkaji aspek humilific dan honorific, kira-kira nanti kesimpulannya akan diambil berdasarkan data yang berupa daftar kata beserta imbuhan-imbuhannya. Dalam hal ini seperti prefix, infix, atau suffix dalam bahasa Jawa ya. Selanjutnya masuk ke bagian 4 atau session 4, yaitu memasukkan research gap. Kenapa? Karena kita ingin menekankan urgensi dari penelitian kita. Jadi perlu kita deskripsikan dulu kekurangan penelitian sebelumnya ya. Seharusnya contoh referensinya harus lebih banyak lagi. Setidaknya kita harus bisa membandingkan 5 hasil penelitian sebelumnya dalam bidang yang sama. Ini saya ambil 2 contoh saja dan coba kalian perhatikan kalimat yang berwarna merah ini ya, yang di atas. Jadi setelah kita tulis hasil penelitian sebelumnya, kita harus memberikan alasan dengan mengatakan bahwa penelitian terdahulu belum mengkaji tentang bidang X, yaitu bidang yang kita kaji, atau belum ada yang mengkhususkan pada bidang X. Nah, inilah yang dinamakan pernyataan research gap. Setelah kita menyatakan research gap, maka kita ajak pembaca untuk memahami urgensi dari penelitian kita dengan menggunakan alasan research gap tadi. Bisa teman-teman lihat di bagian yang berwarna merah ini yang bawah. Jadi dalam tulisan tersebut, saya menekankan pada pentingnya memahami tingkat tutur, sekaligus memberikan gambaran terkait dampak penelitian tersebut dari aspek yang lebih luas. Nah, ini adalah bagian akhir dari subjudul 1.1. Kemudian kalian bisa melanjutkan ke bagian yang lain, yaitu ke subjudul 1.2 rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Demikian penjelasan dan contoh tulisan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ke dalam draft kalian sesuai bidang yang kalian minati. Saya juga mengajak teman-teman semua untuk bergabung di kelas virtual Agus Academy. But anyway, mengapa sih kalian harus gabung? Karena di kelas virtual Agus Academy, kalian akan mendapatkan benefit diantaranya orientasi pra penulisan ilmiah untuk proposal skripsi, dan jurnal ilmiah. Dan ini free loh. Kemudian kalian juga bisa berlatih menulis ilmiah, mendapatkan teman diskusi yang mereview tulisan kalian dan mengarahkan tulisan kalian dalam program peer review dan mentoring penulisan ilmiah. Dan yang gak kalah pentingnya lagi buat kalian yang suatu saat nanti ingin bisa menulis untuk jurnal internasional, kalian juga mendapatkan ilmu bagaimana menulisnya mulai dari nol di program bahasa Inggris dari nol untuk penulisan ilmiah berbahasa Inggris. So, tunggu apa lagi? Segera hubungi kami atau sekedar tanya-tanya juga boleh sekali di agusacademy.com atau langsung email kami di admin@agusacademy.com. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.